Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wila. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an warzuqna tilawatahu ana al-layli wa tarafan nahar. Allahumma ij'alna min al-'alimin al-haqq wal 'amilina 'alayha. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ikhwati fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya dan taufik Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memuji Allah, insyaallah taala kita akan melanjutkan sesi bedah qiraah dan bedah bacaan kita dari juz 30, poin-poin apa saja yang perlu diperhatikan, yang dimana kita akan menyinggung sedikit perihal tajwid ya, tapi tidak secara teliti karena fokus di kajian kita adalah membaca surah juz 30 ini dengan baik dan benar, dan apa-apa aja mungkin hal-hal yang sering terjadi kekeliruan di dalamnya. Dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah taufik untuk selalu bisa dimudahkan dan bersemangat memperbaiki bacaan kita, sehingga bacaan kita bacaan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan melahirkan ibadah yang besar dan pahala yang luar biasa besar si Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya mari kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sampailah pada saat ini kita pada pembacaan surah An-Nasr. Surah An-Nasr, surah ini merupakan surah yang sebahagian ulama memang berbeda pendapat apakah dia termasuk apakah yang terakhir turun atau tidak. Namun pendapat yang kuat mengatakan atau jumhur mengatakan bahwa surah An-Nasr merupakan surah terakhir yang turun secara sempurna. Mungkin ada ayat yang menjadi ayat paling terakhir sebagai penutup daripada wahyu buat Rasulullah SAW, tapi ada surah itu turun secara lengkap dan posisinya menjadi surah yang turun secara lengkap dan terakhir. Dan ini yang disepakati oleh para ulama bahwa surah yang turun secara lengkap dan menjadi surah terakhir adalah surah An-Nasr. Surah An-Nasr ini adalah surah yang turun di Madinah ya. Padahal kita tahu bahwa teman-teman sekalian surah An-Nasr ini bukan di antara ciri-ciri surah Makkiyah, harusnya adalah surah-surahnya pendek, adapun Madaniyah surah-surahnya terlebih lihat panjang-panjang ya ayatnya. Tapi untuk ini surah An-Nasr ini ya surah Madaniyah karena surah ini turun ketika Rasul sudah hijrah ke Madinah, dan walaupun juga akhirnya ternyata surah ini menjelaskan tentang kejadian Fathu Mekah, yaitu penaklukan kota Mekah di kota Mekah. Tapi karena Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, maka surah ini disebut dengan surah Madaniyah. Baik ikhwati fillah, surat yang luar biasa kandungan ini, sebelum kita mentelaah bagaimana isinya, maka ada kalanya kita memang menyempurnakan bacaan kita agar kita mendapatkan ilmu yang selain mendapatkan ilmu yang banyak daripada menggali tadabbur dan faedahnya, tapi kita juga mendapatkan pahala yang banyak karena kita sempurna dalam membacaannya, dalam membacakannya. Baik, kita akan kami akan bacakan dahulu, setelah itu kita akan bahas ayat per ayat apa saja poin-poin yang mungkin terjadi kekeliruan di sebagian muslimin, apa kekeliruan itu sampai merubah makna ataupun hanya mengurangi kesempurnaan dalam pembacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulangi lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Nah, suka ayat yang pertama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Mungkin poin yang penting yang diperhatikan adalah pada pelafasan idza, harokat kasrah pada huruf hamzah itu mesti sempurnakan dengan idza. Idza, ini salah ya, tidak sempurna ya, tidak sampai merubah makna tapi tidak sempurna bacaannya, tidak sampai kepada keaslian huruf, karena kasrah yang sempurna adalah dengan menarik bibir dan menekan rahang ke bawah. Idza ja, bukan idza. Nah, ini cenderung nanti ke imalah ya, atau taklil. Apa itu imalah atau taklil? Itu bacaan yang kasrah tidak sempurna, condong kepada Nah, ini bisa jadi ke qiraat yang lain, tapi untuk bacaan kasrah sempurna dari hafs adalah kita secara umum itu dalam bacanya ya, menekan rahang dan menaik bibir. Idza ja, dan ini memang harokat kasrah ya, huruf-huruf yang berharokat kasrah ini sering terjadi, sering mudah sekali kita tergelincir, kebanyakan muslim tergelincir dalam membacakannya, karena memang dia terkesan memang terlalu ringan, kadang kita tidak fokus. Jadi bukan idza tapi idza. Nah, pada huruf idza, jadi idza ini huruf yang dia tempat keluarnya adalah ujung lidah ya. Idza ini ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas ya. Ujung gigi seri bagian atas. Idza ujung gigi seri bertemu dengan ujung lidah dengan ujung gigi seri bagian atas. Dan huruf ini dia punya teman yang sama tempat keluarnya, yaitu dha. Cuma bedanya za sifatnya sama, semua sama ya. Cuma bedanya satu tafkhim, satu adalah tarqiq ya. Zal ini tarqiq, itu tipis, adapun dha itu tebal. Maka perhatikan zal ini termasuk huruf yang tipis. Jadi ketika menyebutkannya dia berharokat fathah, maka pastikan mulut terbuka dengan sempurna, kemudian rahangnya tekan direndahkan. Ya, jangan idza za nam, jangan idza. I-nya kasrah sempurna, zalnya rendahkan. Idza ja. Nah. Berikutnya yang kedua adalah huruf berikutnya adalah huruf jim. Jim itu jangan sampai kayak becek, tapi dia syiddah. Idza jaa. Nah, hamzah dijelaskan. Idza jaa. Catatan sedikit teman-teman sekalian, ikhwati fillah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Singkatnya, ketika kita mendapati huruf atau kalimat dalam Al-Quran yang ada gambar benderanya, maka intinya kita membaca lebih daripada 2 harakat, yaitu 4 harakat. Kalau dibaca secara teorinya ada 4 harakat, tapi intinya adalah dia dibaca panjang lebih daripada mat tabi'i. Dan memang nanti ada variasi tertentu, tapi yang paling penting adalah usahakan kita istiqamah membacanya dengan panjang yang sama. Idza jaa, jangan sampai beda-beda panjangnya ya. Panjangnya jangan sampai beda-beda. Ya. Idza jaa, jangan, pokoknya ketika ketemu yang ada huruf yang atau kalimat yang ada benderanya, maka panjangkan bacaannya. Ya, ini perlu dilatih. Memang kalau tidak panjangnya sampai 4 harakat atau 5 misalnya, itu tidak merubah huruf makna insyaallah taala, tapi dia mengurangi kesempurnaan. Kemudian poin berikutnya yang paling berikutnya adalah yang mesti dijaga adalah pada huruf shad, pada kalimat nasru. Shad ini pertama dia ada huruf yang sama dengan huruf sin tempat keluarnya. Ujung lidah itu pada posisi mendekati ujung gigi seri bagian bawah. Nah, ini dia di situ posisinya. Cuma bedanya dari hurufnya tebal ya. Nah, dan ini sering terjadi kaum muslimin ketika huruf shad itu dia berharokat dia sukun itu, atau kadang-kadang dia berharokat kasroh, sering dia terjatuh pada tarqiq tipis sehingga jatuh kepada huruf sin. Hati-hati teman-teman sekalian, ini berubah bentuknya berbeda. Contoh
pada ihdinas sira dengan ihdinas sira. Nah, ini juga jangan idza jaa nas, tak, ini salah. Idza jaa nas ya, sifatnya tebal ya. Huruf shad termasuk huruf yang paling tebal, huruf paling tebal karena terkumpul sifat-sifat tebal daripadanya. Tafkhim terkumpul, isti'la terkumpul, itbaq ya padanya. Ya, terangkatnya lidah ke pangkal lidah ya, terangkatnya lidah maka ke langit-langit, kemudian merapatnya rahang depan. Idza jaa nas, bukan idza jaa nas. Nah, ini salah. Ini fatal, bisa merubah makna. Nah, berikutnya adalah atau bahkan sebagian kita ada yang kesulitan ya. Ya, ini catatan yang kedua, shad ini sifatnya shafir. Shad merupakan huruf yang punya sifat khusus, yaitu sifat shafir. Apa itu shafir? Huruf yang memiliki sifat suaranya tajam. Hurufnya ada 3 sebenarnya, ada shad, ada zai, ada sin. Shad, zai, sin. Nah, ketiga huruf ini mempunyai sifat shafir. Sifat shafir adalah sifat yang suara yang tajam karena sempitnya posisi makhrajnya, sehingga udara yang keluar itu menyempit. Seperti apa bunyinya? Ya, ketiga huruf ini si, sa, za. Ini harus ada, nggak boleh hilang, tidak boleh hilang. Nah, ini ke sebagian muslimin tidak bisa mendapati sifat ini dengan sempurna, sehingga lari kepada shin, ke shin. Idza jaa nash, la salah, naus, bukan nash, la salah ya, ini salah. Nashr artinya penyebar, tersebar. An-nasru artinya pertolongan ya. Jangan disempitkan lidahnya. Jadi untuk mendapatkan sifat tajam huruf ini, posisi seperti ini. Sa, za, ini dia. Jadi ketika huruf ini, ketika menyebutkannya, dapatkan dulu sifat shafirnya, baru masukkan huruf yang lain, sifat yang lain. Ya, kita coba. Idza jaa nas. Jangan langsung. Atau ada orang yang pas shadnya, tapi shafirnya ketinggalan. Idza jaa nasrullah, nasrullah. Ini sifat hamasnya saya dapat, tapi shafirnya tidak dapat. Suara tajamnya tinggal. Idza jaa nasru, s itu jangan hilang. Ini berikutnya adalah pada menyebutkan wal fath. Nah, ini ya. Kadang fath ini susahnya ya. Jadi bertemunya dua huruf sukun di ujung, kita berwaqaf ya. Caranya seperti apa? Ta ini sifatnya ada sifat syiddah, tapi juga ada hamas, sifat hamasnya. Adapun ha sifat hamas ya. Jadi caranya seperti apa? Kalau kita berhenti pada tempat yang duanya sukun di akhir, maka munculkan sifatnya. Ya. Pada ta munculkan sifat syiddahnya, ha munculkan sifat hamasnya. Wal fath, tekan taknya, lepaskan pada ha. Wal fath, wal fath, syiddah pada ta, at, hamas pada ha, gabungkan. Wal fath, bukan wal fatah, bukan wal fatah ya, atau wal fath hilang haknya, ini salah. Atau wal fath hilang taknya, nggak boleh. Tak syiddahnya tinggal, hak hamasnya yang tinggal. Wal fath ya, pada syiddah, pada taknya dicepatkan, haknya dipanjangkan. Ya, kita baca. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, berikutnya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, poin penting pertama teman-teman adalah pada huruf waw. Huruf waw ini sering kita sebutkan ya, karena memang dia tidak berat sebenarnya, tapi memang perlu serius atau fokus ketika menyebutkan huruf ini. Waw karena cenderung ketika memulainya mulut kita adalah manyun ke depan, sehingga takutnya kalau kita tidak fokus dia jadinya tebal. Waro, apalagi setelah waw ini ada huruf ro, yang ro-nya posisinya adalah tafkhim atau hurufnya tebal. Ini waro, jadi waro ya, salah ini. Waro, waroa ya, waw tipis, ro tebal.
Wara'a salah. Wara'a ya. Hati-hati ra yang tebal, waw a tipis. Wara'aita ya, wara'aita. Nah. Coba. Kemudian ini poin berikutnya yang perlu perhatikan adalah pada ai. Ini namanya mad lin. Ya sukun atau waw sukun sebelumnya adalah huruf berharakat fathah. Wal linu min hal ya wa wawun sakana in fitahun qabla kullin u'ina, dan huruf lin adalah mad lin adalah yaitu kondisi di mana waw dan ya berbaris berharakat sukun posisi keadaannya, kemudian sebelumnya adalah huruf yang berharakat fathah, maka dibaca lin. Lin ini teman-teman sekalian, ketika dia di tengah-tengah kata atau tengah-tengah kata tidak dibaca panjang. Ya, lin ini ada matnya ketika dia di akhir kita berhenti. Nah, ini sebagian kita salah memahaminya, sehingga kadang-kadang kita dapati wara'ai, ini salah. Wara'aitan, ada khata, atau maliki yaumid, ada khata. Ya, mad lin ketika lin ini ketika di tengah-tengah kata tidak dibaca panjang, cuman tinggal adalah lembutnya. Linu, sifat lembutnya yang tinggalkan. Wara'ai, ya bukan wara'ai, bukan disentak, tapi wara'aitan. Lembutnya tinggalkan dan jangan sampai panjang. Wara'aita, la khata. Itu dia. Kemudian teman-teman sekalian adalah pada gunnah pada huruf nun. Wara'aitanna. Ini untuk semua gunnah. Singkatnya teman-teman yang paling simpel adalah ketika teman-teman sekalian, antum sekalian bertemu dengan huruf nun atau mim yang tasydid, ini posisinya adalah posisi yang gunnah yang paling sempurna. Maka keadaan seperti ini dilamakan. Melamakan gunnah atau dengung itu lebih afdal daripada kita kurang. Enggak apa ya. Wara'aitan nasa dengan wara'aitan nasa, ini kurang sempurna. Poin berikutnya adalah sin pada huruf an-nasa. Sin sama dengan shad tadi. Sifat shafirnya harus ada. Wara'aitan nas, bukan wara'aitan saya. Ini bukan, tidak ada shafirnya. Saya. Wara'aitan nasayad. Ya. Baik, berikutnya pada kata-kata di dal pada kata fidi. Ini hati-hati teman-teman, dal sifatnya syiddah, jangan sampai berangin, tidak ada angin. Fidi, bukan fidi, la. Yadkhuluna fidi, la. Fidi, enggak ada angin, enggak ada hembusan. Wa ra'aitan nasa sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fa-nya hamas. Afwaja. Hamasnya harus panjangkan teman-teman, jangan afwaja. Nah, belum sempurna. Ini hamasnya, kemudian rokhawahnya afwaja, syiddah lagi. Nah, sekali lagi coba. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, ini berikutnya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, pertama adalah pada kata-kata fasabbih. Nah, sempurnakan kasrah pada bi, baru masukkan haknya. Jangan fasabbih. Jadi bukan bih. Fasabbi, hak di sini. Fasabbih, bukan fasabbih. Bibirnya jangan kemana-mana. Fasabbi, hak di sini. Fasabbih biha, bukan fasabbih biha. Jangan bih, bukan bih, jadi bih. Fasabbih bihamdi rabbik, itu dia. Berikutnya adalah pada kata sin safir, ghain jangan keras tapi lembut.
tebal tapi lembut. Rokhwah. Wastau, bukan wastau, apa sampai ke qalqalah. Wastago, la. Rokhwah. Wastaghfir. Nah, ini juga rumit ya. Tadi fath ya. Ta dengan ha, ini beda. Ta itu syiddah, tekan ya. Jadi kalau ketemu teman-teman berhenti pada huruf-huruf yang syiddah, maka cepatkan. Ketika bertemu huruf hamas, maka dipanjangkan suaranya. Wal fath, cepatkan taknya, ha tinggal wal fath. Adapun ketika hurufnya ada rokhwah, ada hamas, maka alirkan keduanya. Seperti ini. Wastaghfir. Dengan wastaghfir. Jadi ro-nya terkunci. Fir. Bahkan sebagian dengarnya cuma ha aja. Wastaghfir. La. Ro-nya ini sifatnya tawassut. Jadi harus mengalir. Fir baru ha-nya. Fir. Wastaghfir. Kalau tadi cepat. Fath. Kalau ini fir. Ro-nya ngalir. Fir. Wastaghfir. Nah, berikutnya innahu kana tawwaba. Ha hati-hati, ha pada innahu yang sampai ke hidung. Innahu la. Innahu kana tawwa. Waw dialirkan. Taw tekan alirkan. Tawwaba. Tapi yang kelamaan. Salah. Dialirkan aja, suaranya dialirkan. Tawwaba. Innahu kana tawwaba. Nah, kita coba baca sekali lagi dari awal sampai akhir. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kana tawwaba. Nah, demikian barakallahu fikum. Dengan kafaratul majlis, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.